Halo, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di kontennya. Kali ini kita ngebahas tentang market yang tidak peduli siapa kamu ya. Di sini kita akan jelaskan apa sih yang terjadi, kenapa seperti itu. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bisa nonton video selanjutnya dengan mudah tentunya. Oke kawan-kawan, kita mulai ya. Market tidak peduli siapa kamu. Banyak orang masuk market dengan harapan besar. Ada yang ingin hidup berubah, ada yang ingin keluar dari tekanan ekonomi, ada juga yang datang dengan keyakinan kalau aku profit berarti aku pintar. Padahal market tidak pernah peduli siapa kita. Market tidak kenal wajah, tidak kenal jabatan, tidak kenal cerita hidup. Dia tidak tahu apakah uang di akun itu hasil kerja lembur, hasil jual motor, tabungan bertahun-tahun, atau bahkan dana terakhir untuk bertahan hidup. Saat harga bergerak searah posisi kita, akun bertambah. Saat harga bergerak melawan, saldo dipotong tanpa diskusi. Dingin, sunyi, persisi. Dan justru disitulah banyak orang gagal memahami hakikat market. Mereka menganggap market seperti manusia, padahal market lebih mirip hukum alam. Api membakar siapa saja, laut menenggelamkan siapa saja, dan market menghabisi siapa saja yang ceroboh. Tidak peduli pemula ataupun senior. Makanya di dunia trading, ego sering lebih berbahaya daripada loss itu sendiri. Karena banyak orang sebenarnya tidak kalah oleh market, mereka kalah oleh rasa ingin cepat kaya, overconfident, balas dendam setelah loss, dan ketidakmampuan menerima bahwa mereka salah. Lucunya, saat profit manusia langsung merasa jenius, padahal bisa jadi cuman kebetulan market sedang searah. Lalu saat loss, market dituduh bandar, dituduh manipulasi, dituduh tidak masuk akal. Padahal mungkin masalahnya sederhana, masuk terlalu besar di waktu yang salah. Market itu unik, dia bisa membuat orang rendah hati dalam semalam. Orang yang kemarin flexing profit, hari ini bisa diam 1000 bahasa karena margin call. Dan anehnya, siklus itu terus berulang sejak puluhan tahun lalu. Teknologi berubah, aplikasi trading berubah, grafik makin modern, tapi emosi manusia tetap sama, takut dan serakah. Itulah bahan bakar utama market. Banyak orang mengira trading itu soal menebak harga, padahal level berikutnya jauh lebih brutal. Trading adalah pertarungan melawan diri sendiri. Karena semakin lama seseorang di market, dia akan sadar musuh terbesar bukan candle market yang merah, tapi dirinya sendiri. Saat floating minus besar, yang diuji bukan strategi, yang diuji adalah mental. Apakah masih objektif, atau masih mulai panik, atau masih tidak disiplin, atau mulai gambling. Dan di era sekarang, tantangan trader makin berat. Karena media sosial membuat market terlihat terlalu mudah. Scroll sebentar, ada yang profit ratusan juta. Scroll lagi, ada yang pamer mobil baru dari trading. Scroll lagi, ada yang bilang cukup entry 5 menit sehari. Akhirnya banyak pemula tidak atau masuk market bukan membawa ilmu, tapi membawa halusinasi. Mereka datang dengan mindset trading harus cepat menghasilkan. Padahal market tidak bekerja berdasarkan kebutuhan kita. Kalau seseorang butuh uang cepat, market tidak otomatis kasihan. Justru kondisi emosional seperti itu sering membuat keputusan makin buruk. Karena tindakan ekonomi membuat orang sulit sabar. Maksud saya, tekanan
ekonomi membuat orang sulit sabar, dan market sering menghukum ketidaksabaran. Itulah kenapa trader yang bisa bertahan lama biasanya bukan yang paling pintar, tapi yang paling mampu menjaga ritme. Mereka tahu kapan masuk, tahu kapan diam, dan yang paling penting tahu kapan tidak trading. Karena kadang posisi terbaik adalah tidak punya posisi sama sekali. Ini yang jarang dibahas. Di media sosial, semua orang suka bicara entry, sedikit yang bicara survival. Padahal dalam market jangka panjang, bertahan hidup lebih penting daripada terlihat hebat. Karena market selalu memberi kesempatan baru, asal akun kita masih hidup. Dan sekarang, kita hidup di era yang makin tidak stabil. Harga kebutuhan naik, ekonomi global penuh tekanan, utang negara besar, konflik geopolitik meningkat. Artinya apa? Volatilitas kemungkinan akan makin brutal. Bagi sebagian orang, ini ancaman, tapi bagi trader yang disiplin, ini juga peluang. Karena market yang bergerak besar selalu melahirkan peluang besar. Masalahnya peluang besar juga berarti resiko besar. Makanya skill trading hari ini mulai berubah fungsi. Dulu trading sering dianggap sekedar aktivitas tambahan. Sekarang banyak orang mulai melihat trading sebagai skill adaptasi ekonomi. Bukan karena trading itu ajaib, tapi karena dunia makin sulit diprediksi. Di tengah dunia yang berubah cepat, kemampuan membaca momentum menjadi semakin berharga. Namun tetap, trading bukan jalan instan. Trading tidak menyelamatkan orang malas. Trading menyelamatkan orang emosional. Dan tidak menyelamatkan orang yang ingin kaya tanpa proses. Market hanya memberi cermin. Kalau disiplin, dia memperbesar disiplin itu. Kalau serakah, dia memperbesar kehancuran itu. Karena market pada dasarnya hanyalah alat pembesar karakter manusia. Dan semakin besar lot seseorang, biasanya semakin terlihat siapa dirinya sebenarnya. Makanya trader senior yang benar-benar paham market biasanya justru lebih tenang. Mereka tidak terlalu sibuk flexing, karena mereka tahu satu keputusan buruk bisa menghapus profit berbulan-bulan. Mereka sadar market bukan tempat pamer kekuatan, tapi tempat menjaga kewarasan. Jadi kalau hari ini kamu masih belajar trading, jangan cuma belajar entry. Belajar juga mengendalikan diri, menerima salah, menjaga resiko, dan menghormati market. Karena market tidak pernah tidur, tidak punya balas kasihan, dan tidak peduli siapa kamu. Tapi bagi orang yang sabar belajar, market bisa menjadi tempat lahirnya mental yang sangat kuat. Bukan mental sok kaya, bukan yang suka flexing ya, tapi mental adaptif, mental yang tetap tenang saat dunia ramai atau saat dunia sedang chaos, atau dunia karena kepanikan. Baiklah teman-teman, ini sudah selesai pembahasan kita. Jangan lupa yang ingin bergabung kontak nomor di bawah ini dan semuanya selalu sehat.